Hari Sabtu tanggal 20 bulan Januari 2019. Warga di Kabupaten Ogan Ilir digegerkan dengan penemuan sebuah kerangka manusia yang sudah hangus terbakar. Dari ciri-ciri yang masih bisa terlihat, kerangka itu dipastikan adalah seorang wanita. Pihak terkait kemudian membawa kerangka wanita itu untuk dilakukan penyelidikan. Tubuhnya yang sudah hangus terbakar, tengkorak kepala hingga tulang pinggul yang sudah hancur, membuat penyelidikan itu sulit dan rumit. Pihak terkait kemudian melibatkan beberapa tim ahli untuk menangani kasus ini. Setelah dilakukan visum dan pembedahan kepada korban, pihak terkait kemudian memastikan bahwa identitas korban adalah Inah Antimurti. Inah Antimurti diketahui adalah seorang janda muda yang sudah memiliki 1 orang anak. Pihak terkait memastikan bahwa kasus ini adalah kasus pembunuhan. Setelah dilakukan identifikasi dan pencocokan lebih lanjut kepada keluarga dari korban, korban selanjutnya diserahkan kepada pihak keluarga untuk dimakamkan. Beberapa hari selanjutnya, pihak terkait yang sudah mendapatkan identitas dari pelaku kemudian melakukan penyergapan dan penangkapan. Pelaku yang berjumlah 4 orang itu kemudian satu persatu diinterogasi. Dan didapati dari keterangan mereka, satu pelaku yang belum tertangkap adalah otak dari kasus pembunuhan Antimurti. Dari keterangan 4 orang pelaku, pihak terkait menemukan fakta yang mengejutkan terkait penyebab dari kematian korban. Korban terlebih dahulu dipaksa pelaku untuk melakukan persetubuhan. Karena korban melawan, dirinya dipukul kepalanya hingga tidak bernapas. Setelah korban tidak bernyawa, para pelaku yang berjumlah 5 orang ini melakukan pemerkosaan secara bergantian. Dan untuk menghilangkan jejak dari kasus pembunuhan itu, otak dari pelaku pembunuhan menyuruh salah satu dari pelaku untuk membakar korban sampai hangus. Dan setelah melakukan pengejaran dan pencarian, pihak terkait akhirnya berhasil menangkap otak pelaku pada kasus pembunuhan ini. Pelaku itu bernama Asri Damaran, seorang pria bertato yang diketahui juga adalah kekasih dari korban. Lalu apa motif yang sebenarnya yang mendasari perbuatan pelaku? Hingga dengan tega dan sadis membunuh korban yang ternyata adalah kekasihnya sendiri. Sebelum saya akan melanjutkan kisah dan kronologi dari kasus ini, terlebih dahulu saya ingin mengajak kita semua untuk berdoa agar kasus dan kejadian sadis ini tidak menimpa kepada kita dan keluarga terdekat kita. Dan saya juga berharap kita mengambil pelajaran atas kasus dan kejadian ini. Karena setiap kasus pasti memiliki hikmah di balik itu semua. Kasus pembunuhan sadis ini terjadi pada seorang wanita yang bernama Inah Antimurti. Inah Antimurti berusia 20 tahun dan dirinya adalah seorang janda dan sudah memiliki 1 orang anak yang masih balita. Setelah berpisah dengan suami sebelumnya, Inah kemudian menjalin hubungan dengan seorang pria yang berada satu desa dengannya. Pria itu bernama Asri Damaran, pria yang menjadi pelindung dan pengobat hati dari Inah karena kegagalan dalam menjalani pernikahannya. Inah sebenarnya tidak mengetahui pekerjaan dari kekasihnya ini. Namun beberapa kali, Inah sering diajak Asri untuk mengantarkan paket. Paket itu diberikan Asri kepada beberapa temannya dan kemudian ditukarkan sejumlah uang dengan nominal yang besar. Inah beberapa kali sering menanyakan pekerjaan itu kepada Asri. Sebenarnya apa yang Asri jual itu sampai ditukarkan uang dengan nominal yang besar. Namun tanggapan dari Asri memilih untuk bungkam, tidak menjawab tetapi tetap mengajak Inah untuk mengantarkan paket itu. Semakin hari, Inah semakin curiga terhadap pekerjaan dari kekasihnya itu. Inah juga sering menemukan Asri seperti orang yang tidak sadarkan diri di dalam kontrakannya. Kecurigaan ini semakin memuncak karena Inah baru sadar. Ternyata setiap kali dirinya mengantarkan paket itu, Asri selalu melakukan transaksi secara sembunyi-sembunyi. Asri seperti merasa takut transaksinya diketahui oleh orang lain. Inah kemudian secara diam-diam melakukan penyelidikan terhadap kekasihnya itu. Dan ternyata kecurigaan dari Inah benar-benar terbukti. Pekerjaan dari kekasihnya itu adalah bandar narkoba.
Inah kemudian marah dan bersitegang dengan kekasihnya itu. Dirinya merasa takut dengan pekerjaan dari Asri, karena bisa saja kekasihnya akan terjerat hukum karena perbuatannya itu. Asri kemudian merayu Inah dan memberi pengertian bahwa dengan pekerjaannya ini, dia akan mendapatkan banyak uang. Singkat cerita, Inah yang awalnya menolak pekerjaan dari kekasihnya itu, akhirnya setuju karena uang yang didapat memang sangat banyak. Dari sini petaka itu dimulai. Inah yang memang sebelumnya sudah mengenal beberapa barang haram, kemudian mulai mencoba jenis narkoba yang dijual oleh kekasihnya. Awalnya hanya mencoba, namun Inah akhirnya terjebak di sana, lingkaran setan yang bernama narkoba jenis sabu-sabu. Inah mulai rutin menggunakan barang haram itu, mulai dari dosis yang sedikit sampai dengan dosis yang sudah tinggi. Inah sebenarnya sadar bahwa penggunaan dari barang haram ini pelan-pelan akan menghancurkan tubuhnya sedikit demi sedikit. Namun karena ketersediaan barang itu melimpah, dan sensasi yang didapat oleh Inah setelah memakai barang itu, membuatnya terus-menerus memasukkannya ke dalam tubuhnya. Inah menjadi pecandu berat sehari saja tidak memakai barang itu. Dirinya akan merasa kelimpungan dan ketar-ketir. Karena dosisnya sudah tinggi, Inah beberapa kali merayu kekasihnya untuk memberikan barang itu secara gratis. Itulah kenapa barang haram itu dilarang hukum dalam penggunaannya. Karena efek yang dihasilkan oleh barang haram itu akan berproses berkelanjutan selama hidupnya. Barang itu didesain untuk menciptakan candu kepada para penggunanya. Sekali saja mencoba, barang itu seperti memaksa tubuh untuk terus menggunakannya. Tidak jarang orang yang sudah terjebak di lingkaran haram dari barang itu cenderung akan menghabiskan hidupnya hanya sekedar untuk mendapatkan barang itu saja. Mereka akan melupakan dunia nyata dari kehidupannya. Mereka akan menjual seluruh hartanya hanya untuk mendapatkan barang itu. Dan ketika keseluruhan harta yang dirinya miliki telah habis, kecenderungan orang yang sudah candu akan melakukan bunuh diri. Karena merasa hidupnya sudah selesai jika tidak menggunakan barang itu. Singkat cerita, kisah cinta dari Asri dan Inah mengalami keretakan. Mereka harus berpisah oleh sebuah masalah yang tidak bisa dijelaskan. Karena Inah sudah menjadi pecandu barang haram itu, Inah meninggalkan sejumlah hutang kepada Asri. Asri yang merasa keretakan dari hubungannya sudah tidak bisa diselesaikan. Dirinya kemudian menagih sejumlah hutang itu kepada Inah. Namun karena Inah tidak bekerja, Inah tidak bisa membayar sejumlah hutang itu kepada Asri. Karena terus ditagih, Inah beberapa kali melontarkan perkataan yang kasar kepada Asri. Dari sini, cinta itu berubah menjadi rasa benci. Asri merasa sakit hati dengan perkataan yang Inah ucapkan kepada dirinya. Perkataan Inah telah menginjak harga dirinya sebagai seorang laki-laki. Dan Inah harus dihukum atas perkataan yang kotor itu kepada dirinya. Asri kemudian mendatangi beberapa temannya. Di sana, sambil menghisap barang haram itu, Asri dan beberapa temannya kemudian merencanakan rencana jahat terhadap Inah. Rencana sudah tersusun rapi. Salah satu teman dari Asri kemudian menyuruh Inah untuk datang ke kontrakannya. Setelah sampai di kontrakan itu, Inah juga bertemu dengan ketiga teman dari Asri yang lain. Tidak lama Asri kemudian datang, dan ketika berhadapan dengan Inah yang terlihat makin cantik, Asri kembali menagih sejumlah hutang kepada Inah. Namun jawaban dari Inah masih sama, tidak memiliki sejumlah uang itu. Dan lagi, jawaban dari Inah melebar kemana-mana. Perkataan dari Inah kembali menyakitkan untuk Asri. Tanpa berpikir panjang, Asri kemudian menyeret Inah ke sebuah kamar dari kontrakan itu. Asri kemudian mencoba melakukan persetubuhan terhadap Inah. Namun terjadi perlawanan yang cukup sengit dari Inah. Karena sudah tidak ada hubungan kekasih, Inah menolak dengan keras persetubuhan itu. Asri yang sudah di puncak emosi karena persoalan kata-kata kasar yang diucapkan oleh Inah, dan sebenarnya ingin memberi hukuman sebatas persetubuhan badan. Karena Inah terus melawan dan berteriak cukup keras, Asri kemudian memukul kepala Inah berkali-kali hingga Inah tidak bernapas lagi.
Asri kemudian melakukan pemerkosaan itu terhadap Inah yang sudah tidak bernyawa lagi. Tidak hanya Asri, beberapa teman dari Asri juga melakukan hal yang sama. Inah yang sudah tidak bernyawa itu diperkosa secara bergilir oleh mereka. Setelah selesai melakukan kelakuan bejat itu, mereka kemudian bingung terhadap mayat dari Inah ini. Asri kemudian menyuruh salah satu teman untuk membakar tubuh dari Inah. Awalnya teman itu menolak karena merasa takut. Namun karena Asri telah berjanji memberikan beberapa kilo barang haram setelah membakar tubuh dari Inah, teman itu akhirnya menyetujui pembakaran terhadap tubuh dari Inah. Asri kemudian menyediakan sebuah kasur dan beberapa liter bensin untuk tempat membakar tubuh dari Inah. Pembakaran tubuh dari Inah akhirnya berhasil. Mereka kemudian membuang tubuh Inah yang sudah hangus terbakar itu di sebuah tempat yang jauh dari pemukiman warga. Para pelaku ini awalnya percaya diri. Perbuatan yang mereka lakukan tidak akan diketahui. Namun tindak kejahatan sehebat apapun dihilangkan dan ditutup-tutupi, pasti juga akan terbongkar pada waktunya. Kelima pelaku ini divonis 20 tahun penjara atas perbuatan pembunuhan dan pemerkosaan yang mereka lakukan. Hukuman yang ringan untuk perbuatan menghilangkan nyawa manusia.